Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat Gereja Kristus Ketapang, dimanapun Bapak Ibu berada. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa mohon pimpinan Tuhan. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk pagi yang indah ini, karena Tuhan boleh menyertai dalam istirahat dan memberkati dengan hari yang baru dan berkat yang baru. Kiranya Tuhan berbicara bagi kami dan menopang kami dengan kekuatan dan kuasa Roh-Mu. Di dalam Yesus Kristus, terang Tuhan bersinar bagi kami. Amin. Jemaat sekalian, firman Tuhan dari Lukas pasal 9, ayat 10 sampai ayat yang ke-17. Untuk menghemat waktu, saya bacakan dari ayat yang ke-11. Akan tetapi, orang yang banyak mengetahuinya lalu mengikuti dia. Ia menerima mereka dan berkata-kata kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dan ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Pada waktu hari mulai malam, datanglah ke-12 muridnya kepadanya dan berkata, "Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan dan makanan, karena di sini kita berada di tempat yang sunyi." Tetapi ia berkata kepada mereka, "Kamu harus memberi mereka makan." Mereka menjawab, "Yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti dan 2 ikan. Kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini." Sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki. Lalu dia berkata kepada murid-muridnya, "Suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang sekelompok." Murid-muridnya melakukannya dan menyuruh semua orang banyak itu duduk. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, dia menengadah ke langit, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikannya kepada banyak orang. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian dikumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 12 bakul. Saudara, kisah ini dicatat oleh 4 penulis Injil Lukas. Artinya kisah ini benar-benar disaksikan dan benar-benar terjadi. Bukan dongeng, tetapi peristiwa yang nyata dilakukan Yesus pada waktu dia melayani begitu banyak orang. Saudara, khotbah Yesus dan pengajaran Yesus tentang kerajaan Allah tidak hanya diresponi oleh Herodes, dan Herodes mencarinya di manakah Yesus. Tetapi saudara, pengajaran Yesus diresponi oleh begitu banyak. Jadi kalau kita lihat berbondong-bondong orang dengan setia, dengan rindu, dengan lapar, mereka menanti khotbah dan pengajaran Yesus tentang kerajaan Allah. Sangat menarik, saudara, sangat indah. Sampai saudara, pada suatu peristiwa dikatakan, murid-murid pada waktu itu melihat mereka kemalaman, mereka lapar, mereka sudah terlalu banyak. Mereka letih. Mereka juga kepingin beristirahat. Tetapi saudara yang kekasih, ada masalah yang terjadi pada saat itu, yaitu bagaimana mungkin sebanyak orang ini ada makanan di kampung yang sunyi. Murid-murid juga paling bisa berkata, kita mesti cari makanan, cari roti. Tapi apakah mungkin? Sehingga saudara-saudara pada waktu itu dengan jalan pintas dikatakan, kalau begitu suruhlah mereka pergi dan pulang, supaya masalahnya selesai, saudara. Tapi Yesus, saudara-saudara, memperhatikan kebutuhan mereka. Tahu apa yang mereka butuhkan. Tahu apa yang sedang terjadi. Sehingga gak mungkin saudara kasih kalau mereka makan, atau mungkin murid-murid belanja dan mencari makanan. Ada satu perhatian besar yang dilakukan oleh Tuhan Yesus.
Saudara, kadang-kadang kita lupa untuk memperhatikan orang sesama di saat-saat yang sulit. Mungkin saudara banyak penyebabnya. Pada umumnya mungkin manusia adalah egois. Diri sendiri yang penting, yang jadi target. Berbagai alasan muncul tatkala kita diperhadapkan dengan kebutuhan orang lain yang perlu diperhatikan. Tidak ada dana, tidak ada waktu. Bisa, tetapi dengan usaha ekstra. Ini sangat sulit, ini tantangan yang membuat seseorang berdalih untuk bisa memberikan bantuan, perhatian, dan pertolongan kepada sesama. Sama yang dilakukan oleh murid Yesus. Tetapi Yesus berkata, kamu harus memberi mereka makan. Saudara yang kekasih, satu hal yang sangat sulit, dari mana dan bagaimana caranya? Saudara yang kekasih, Tuhan Yesus mengajar di tengah-tengah ketidakmampuan atau kemampuan yang terbatas. Perlu ada usaha. Dan murid berusaha, dan dia katakan, ini hanya ada 5 roti dan 2 ikan. Saudara, begitu ada upaya untuk menyerahkan apa yang ada, Tuhan Yesus meminta murid-murid mengatur ribuan orang itu agar distribusi bisa teratasi, dan Tuhan Yesus mendoakan. Terjadilah mujizat itu. Mereka makan sampai kenyang, dan dikatakan sisa 12 bakul makanan. Saudara-saudara yang kekasih, di tengah-tengah situasi dan keadaan kita yang sulit, Tuhan dan Juru Selamat kita selalu mengajarkan kita harus memberikan perhatian kepada sesama. Kamu harus memberi mereka makan. Saudara, semakin kita memperhatikan diri sendiri, semakin kita tidak peka pada kebutuhan sesama. Semakin kita memfokuskan perhatian pada kesulitan dan masalah diri, semakin kita tak ingin mengambil bagian dalam masalah sesama. Oleh karena itu kita perlu belajar dari Tuhan Yesus yang siap dalam segala keadaan. Bersama Dia, saudara-saudara, kita bisa melayani sesama yang membutuhkan pertolongan dan kebutuhan. Saudara, kita dituntut memberi, bukan karena kita sedang dalam keadaan berlebih, tetapi dari apa yang kita miliki dapat dijadikannya berkat bagi orang lain. Itulah yang diajarkan Tuhan di dalam peristiwa 5 roti untuk 5.000 orang. Kiranya Tuhan menolong kita dan memberkati kita dalam segala keadaan. Kita tetap dijadikan berkat oleh Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai kita. Kita berdoa. Bapa Surgawi, biarlah apa yang sudah kami dengar pada pagi hari ini memberi kekuatan, memberikan semangat, memberikan dorongan dalam hati kami untuk kami selalu berani berbagi, berani memberi, baik itu perhatian, kasih, bantuan untuk sesama kami yang kekurangan. Terlebih di tengah-tengah situasi after pandemi ini, biarlah Tuhan menolong kami, Tuhan memimpin kami, Tuhan memberikan kepekaan dalam hidup kami, supaya kami tidak hanya memperhatikan diri kami sendiri, tapi kami mulai memperhatikan sesama kami. Berkati semua jemaat Gereja Kristus Tapang, dimanapun mereka berada, Tuhan beserta dalam usaha, pekerjaan, kehidupan, dan keluarga mereka. Yang sakit kiranya Tuhan beri kesembuhan, yang lemah kiranya Tuhan beri kekuatan, yang tawar hati Tuhan beri kekuatan, supaya nama-Mu dan kerajaan-Mu semakin dimasyhurkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan menyertai Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Amin. Bagus ya?